Halo teman-teman semua, saya Yulia Anggraini. Di sini saya akan mengambil praktikum IPA tentang ekosistem darat. Selamat menyaksikan. Ekosistem darat adalah ekosistem yang terdapat di permukaan bumi dan didominasi oleh lingkungan fisik berupa tanah. Ekosistem darat ini memiliki keanekaragaman hayati yang dipengaruhi oleh faktor biotik seperti suhu, curah hujan, kelembapan, ketinggian, dan jenis tanah. Adapun komponen ekosistem darat yaitu yang pertama komponen biotik. Komponen biotik mencakup semua makhluk hidup dalam ekosistem. Contohnya hewan, tumbuhan, dan jamur. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur fisik dan kimia yang mendukung kehidupan dalam ekosistem darat. Contohnya air, udara, dan cahaya matahari. Dari cara terbentuknya ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan mengamati tentang ekosistem darat alami dan buatan. Adapun alat dan bahannya, yang pertama lembar pengamatan, yang kedua alat tulis, yang ketiga aplikasi barometer, dan keempat lingkungan sekitar. Yang pertama ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di hutan antara lain kondisi cahaya yang terik, suhu mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta kandungan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan melihat komponen biotik yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama pohon waru. Kemudian yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan. Yang ketiga pohon pepaya. Yang keempat pohon mengkudu. Dan yang kelima adalah tanaman binahong. Kelima tanaman saling berinteraksi komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, udara, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, tanaman juga membutuhkan hewan untuk proses penyerbukannya. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa jenis hewan. Yang pertama, lebah. Yang kedua, laba-laba. Yang ketiga, kutu putih. Yang keempat, semut. Dan yang kelima adalah kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, cahaya, udara, dan oksigen untuk berkembang biak dan bertahan hidup. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, juga terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Dalam ekosistem hutan yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan cacing. Selanjutnya, pengamatan ekosistem darat buatan yaitu pada kebun jagung. Komponen abiotik beserta kondisi yang ada di kebun jagung antara lain kondisi cahaya yang terik, suhu mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir, serta kandungan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan melihat komponen biotik yang ada pada kebun jagung. Ada pohon kelapa, kemudian ada pohon lamtoro, dan ada juga rumput. Semua tanaman saling berinteraksi komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, udara, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya.
Selain itu, tanaman juga membutuhkan hewan untuk proses penyerbukannya. Hewan-hewan yang dijumpai diantaranya yaitu yang pertama, ada beberapa jenis serangga. Kemudian juga ada beberapa semut dan belalang. Dan di sini juga kita temui lebah yang sedang menghinggapi bunga. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Selain itu, juga ada terdapat dekomposer atau pengurai. Pada ekosistem buatan kebun jagung, dekomposer yang dapat ditemui yaitu jamur dan cacing. Ini adalah hasil pengamatan dari ekosistem baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut dengan ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Di sini dulu praktikum hari ini. Sekian dan terima kasih.